Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Isdian Muttaqin. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sejarah kawasan Timur Tengah di masa Islam. Kali ini kita akan membahas sejarah kawasan Timur Tengah pasca Perang Dunia. Kita akan membahas pertama-tama tentang pendahuluan, kemudian yang kedua tentang Perang Dunia I dan dampaknya bagi Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua dan dampaknya juga bagi kawasan Timur Tengah. Dan kemudian kita akan membahas tentang konflik antara bangsa Arab dan juga Israel. Dan kemudian kita akan membahas tentang perubahan sosial dan politik di Timur Tengah pasca Perang Dunia Kedua. Dan terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan materi kita hari ini. Teman-teman sekalian, Perang Dunia I yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918 memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kawasan Timur Tengah. Salah satu negara terbesar di Timur Tengah saat itu, yaitu Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmani, ikut serta dalam Perang Dunia I dan bergabung bersama blok sentral yang dipimpin oleh Jerman. Dan akhirnya Turki Utsmani memiliki banyak sekali dampak dari Perang Dunia I. Antara lain, khilafah pun berakhir dan pecah juga Turki Utsmani menjadi beberapa kerajaan kecil. Apa saja dampaknya teman-teman bagi kawasan Timur Tengah? Yang pertama, kita akan membahas dulu seperti apa peran Timur Tengah dalam Perang Dunia I. Timur Tengah bisa kita lihat memiliki posisi yang sangat penting di dalam peta dunia. Karena itu, Timur Tengah juga ikut serta dalam berbagai perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah, terutama di Perang Dunia I. Dan dampak paling penting teman-teman sekalian adalah Turki Utsmani akhirnya harus kalah dalam Perang Dunia I, dan kemudian sebagian besar wilayahnya menjadi harta rampasan yang dibagi-bagi oleh negara sekutu. Setelah terjadinya Perang Dunia I, terjadi perjanjian yang sangat penting yang dilakukan oleh negara-negara sekutu yang disebut dengan Sykes-Picot. Dalam perjanjian ini, negara-negara pemenang perang membagi wilayah-wilayah Turki Utsmani menjadi beberapa zona. Sebagian dikuasai oleh Inggris seperti wilayah Irak dan sebagian wilayah Jazirah Arab dan juga Palestina. Dan sebagian dikuasai oleh Prancis seperti wilayah Syria, kemudian wilayah Tunisia dan juga Maroko. Dan sejak saat itu, negara-negara tersebut akhirnya memiliki pengaruh yang sangat kuat di wilayah tersebut. Lalu apa saja pengaruh dan juga dampak dan perubahan yang terjadi di Timur Tengah pasca Perang Dunia I? Yang pertama adalah intervensi asing. Negara-negara pemenang perang seperti Prancis dan juga Inggris menjadi negara yang memiliki pengaruh sangat besar di kawasan Timur Tengah, dan mereka juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya terjadi pembagian wilayah. Yang pembagian wilayah ini dilakukan oleh negara-negara pemenang perang dan bukan berdasarkan keinginan pribadi atau keinginan sendiri dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan konflik yang terjadi antar negara-negara Timur Tengah di masa-masa selanjutnya, seperti konflik dan juga krisis yang terjadi di masyarakat Kurdi, krisis di Irak, kemudian perang yang terjadi antar beberapa negara, seperti antara Irak dengan Iran, antara Mesir dengan Yaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga kontrol sumber daya. Masyarakat Timur Tengah akhirnya memiliki potensi yang sangat luar biasa di dalam dunia ekonomi dunia, yaitu Timur Tengah ternyata memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara besar seperti Inggris, Amerika, dan lain sebagainya untuk memanfaatkan potensi minyak yang ada di Timur Tengah untuk kepentingan mereka. Selanjutnya muncul negara-negara mandat. Negara-negara ini sebagian besar sebenarnya belum memiliki pemerintahan yang mandiri, maka mereka sementara waktu dikuasai oleh negara-negara yang menang perang, antara lain oleh Inggris yang menguasai banyak negara, antara lain sebagian wilayah di Teluk, kemudian juga sebagian wilayah di Palestina, dan lain sebagainya. Demikian juga Prancis yang menguasai beberapa negara mandat. Selanjutnya terjadi perubahan politik. Wilayah Timur Tengah yang tadinya sebagian dikuasai oleh kekuasaan satu kerajaan, yaitu Turki Utsmani, akhirnya pecah menjadi banyak sekali negara-negara baru yang semuanya memiliki pemerintahan yang mandiri. Ada negara Mesir, ada negara Libya,
Sudan, Aljazair, dan lain sebagainya, yang semua memiliki kemerdekaan politik masing-masing, memiliki pemerintahan masing-masing, dan juga angkatan perang masing-masing. Lalu seperti apa keadaan Timur Tengah di Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua memiliki pengaruh sangat besar bagi sejarah dunia dan juga memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Ada beberapa pengaruh penting. Yang pertama, pengaruh strategis. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara akhirnya mulai menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk bisa berdiri sendiri tanpa terpengaruh dan juga bergantung kepada negara-negara pemenang perang. Kemudian terjadi juga pertempuran di Afrika Utara yang menjadi salah satu pertempuran penting di Perang Dunia Kedua. Dan salah satu hal penting yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua adalah kemunculan Israel dan juga beberapa negara-negara baru di Timur Tengah. Selanjutnya, hal penting lagi teman-teman yang kita kenal dalam sejarah kawasan Timur Tengah adalah dekolonisasi Timur Tengah yang juga terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Muncul tokoh-tokoh nasional yang sangat penting seperti Gamal Abdul Nasser dan juga Jawaharlal Nehru di India dan lain sebagainya, yang mereka ini mendorong masyarakat dunia untuk memiliki pemerintahan sendiri yang merdeka dan berdaulat dan tidak bergantung lagi kepada negara-negara besar yang melakukan kolonisasi. Selanjutnya, kemerdekaan ini akhirnya muncul di Timur Tengah. Mesir akhirnya merdeka pada tahun 1952 dan juga muncul negara Irak, Yordania, Kuwait, dan lain sebagainya di wilayah Timur Tengah menjadi negara baru yang merdeka, berdaulat, dan tidak lagi bergantung kepada negara asing. Selanjutnya terjadi pembentukan negara Israel yang tadinya memang tidak ada di dalam peta dunia. Akhirnya mulai muncul sejak tahun 1948. Israel mengumumkan kemerdekaan bangsanya yang kemudian memacu perang antara Israel dengan negara-negara Arab yang ada di sekeliling Israel. Maka sejak itu rakyat Palestina pun menjadi negara yang terjajah dan mereka pun akhirnya berjuang untuk kemerdekaan mereka meskipun sangat sulit. Maka negara-negara Arab pasca perang akhirnya membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina, yang tujuannya ialah untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Dan ada beberapa perang yang terjadi antara Israel dengan bangsa-bangsa Arab. Yang pertama adalah tahun 1948, yang pada perang ini terjadi perang besar antara Israel dengan negara-negara Arab yang ada di sekitarnya, seperti Yordania, Syria, Mesir, dan lain sebagainya. Negara-negara Arab ini ingin menghancurkan kekuatan Israel, namun ternyata tidak berhasil dan hanya menguasai sebagian wilayah yang diklaim oleh Israel, antara lain di tepi barat dan juga di wilayah Gaza. Selanjutnya terjadi perang lagi teman-teman sekalian pada tahun 1967, masih antara Israel dengan negara-negara Arab, yang saat itu akhirnya dimenangkan oleh Israel, dan Israel berhasil menduduki perbukitan Golan yang tadinya adalah wilayah Syria, dan juga menduduki seluruh semenanjung Sinai. Baru kemudian pada tahun 1973 terjadi perang lagi antara Mesir dengan Israel, yang setelah itu terjadi kemenangan bagi kalangan Mesir dan akhirnya Mesir kembali menguasai dataran Sinai dan orang-orang Israel pun kalah dan akhirnya terjadi perjanjian Camp David. Ya, dengan kesepakatan itu akhirnya wilayah Gaza ditarik dari situ pasukan Israel dan juga wilayah tepi barat juga ditarik dari situ pasukan Israel, dan di sana orang-orang Palestina masih dapat hidup dan bermukim. Dan hingga kini konflik Israel dan Palestina masih menjadi konflik yang belum selesai sampai hari ini. Dan ada beberapa hal penting yang menjadi catatan. Yang pertama adalah kekerasan di Yerusalem yang sampai ini masih terjadi, upaya perdamaian yang sampai saat ini juga belum berhasil, negosiasi damai yang juga belum berhasil, dan juga ada ide solusi dua negara. Dua-duanya diakui, tapi ini pun belum mendapatkan keberhasilan. Demikian juga ada aktor eksternal. Selain itu ada juga aktor-aktor eksternal seperti Mesir dan Yordania yang memiliki pengaruh sangat penting di wilayah Israel dan juga Palestina. Ada beberapa perubahan yang sangat penting pasca Perang Dunia. Yang pertama dari konteks sejarah, bangsa-bangsa di
wilayah Timur Tengah mulai mengenal nasionalisme setelah Perang Dunia terjadi. Kemudian ada gerakan intelektual, muncul tokoh-tokoh pembaharuan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain sebagainya yang menyebarkan ide-ide pembaharuan, pencerahan, dan juga menunjukkan kepada masyarakat Arab pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian terjadi juga gerakan kemerdekaan di banyak wilayah di Timur Tengah, dan juga muncul juga tokoh-tokoh nasionalis seperti Gamal Abdel Nasser, Michel Aflaq, dan lain sebagainya. Selain itu, teman-teman sekalian, pasca Perang Dunia Kedua juga terjadi pemulihan kekuasaan dan juga periode disstabilitas, saat-saat di mana masyarakat Arab itu tidak stabil dan terjadi perang antar mereka, seperti yang tadi kita sebutkan, seperti perang Teluk dan perang-perang lainnya. Dan akhirnya masyarakat di Timur Tengah pun muncul menjadi masyarakat modern yang memiliki peradaban yang cukup maju dan juga terhubung dengan masyarakat lain di seluruh dunia. Demikian teman-teman pertemuan kita hari ini tentang perkembangan masyarakat Timur Tengah pasca Perang Dunia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.